Haleluya. Berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Salam kiri kanan yang katakan terima kasih sudah menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kita udah masuk kepada minggu kedua daripada bulan Februari. Kita bersyukur bahwa Tuhanlah yang membawa kita untuk ada di dalam kekuatan menyembah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Coba kita lihat firman Tuhan, Alkitab, Matius pasal 8 mulai ayat ke-5. Matius pasal 8 mulai ayat ke-5. Ya, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita." When Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him asking for help. "Lord," he said, "my servant lies at home, paralyzed and in terrible suffering." Dan Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Ya. The centurion replied, "Lord, I do not deserve to have you come under my roof, but just say the word, and my servant will be healed." Ya. Aku tidak layak untuk menerimamu di rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, maka dia akan sembuh. Nah, Bapak Ibu, kita melihat saat ini adalah bahwa ada dua hal yang kita mau yang kita dapat dari perkataan Tuhan Yesus dan daripada perkataan daripada seorang perwira di situ. Yang pertama adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya, ada dua pribadi, Tuhan Yesus dan perwira itu. Perwira itu mengatakan, "Tuhan, tolong aku. Hambaku di rumah sakit." Ya, dia sangat menderita, dia lumpuh, paralyzed. Dia nggak bisa bergerak. Dan Tuhan Yesus katakan, "Aku akan datang." Tapi apa yang dibilang oleh daripada perwira itu mengatakan, "Saya tidak layak untuk menerimamu di rumahku. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama adalah untuk mengatakan siapa Yesus bagimu. Who is Jesus for you? Siapa Yesua untuk kepada hidupanmu? Banyak orang mengatakan bahwa saya datang, tapi tadi saya datang ke gereja hanya untuk suatu ibadah, untuk sesuatu yang mengatakan bahwa saya sudah ke gereja. Banyak orang juga menjadi Kristen tapi dia tidak pernah tahu who is Jesus. Siapa Yesus? Siapa Tuhan? Ya. Kalau tadi dia katakan bahwa aku mau datang ke rumahmu, iya. Dia bisa aja mengatakan bahwa iya, mari kita datang ke sana dan lihat hambaku. Kalau kita telepon dokter, "Oh ini ibu saya sakit," maka dokter akan, "Iya saya akan datang." Kita nggak bisa katakan bahwa, "Oh nggak usah datang dari sana aja." Enggak. Justru kalau dia datang, baru kita katakan ada harapan untuk sembuh.
Tapi Bapak Ibu, kita mau lihat pada saat ini bahwa apa yang pertama adalah Yesua tidak menunjukkan siapa dia. Yesus tidak menunjukkan tadi kepada orang itu bahwa aku punya kuasa yang dahsyat. Dia tidak mengatakan begitu. Tapi itu adalah dilihat di pengakuan daripada setiap orang. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ternyata siapa Yesus bagi kita itu berbeda-beda. Siapa Yesus bagi kita itu berbeda-beda. Itu sebabnya banyak orang mengatakan bahwa dia adalah manusia. Berabad-abad mengatakan, berabad-abad orang sudah menyembah Yesus. Alkitab sudah mengatakan, sudah membuat sesuatu kesaksian. Who is Jesus? The Bible is the witness of the Jesus. Alkitab adalah kesaksian daripada Tuhan Yesus. Siapa dia? Who is Jesus? Banyak orang, oh dia adalah satu manusia yang baik. Jesus is a good man. Bapak Ibu, kalau dia hanya good man, dia tidak punya kuasa. Ya. Kalau dia adalah pembuat mujizat, apakah dia hanya pembuat mujizat? Banyak orang buat mujizat, banyak dukun. Tapi kita akan lihat. Yang kedua adalah ketika banyak orang melakukan mujizat, apa yang dilakukan? Banyak, kalau kita lihat now reveal, sulap itu sekarang disingkapkan. Ternyata sulap itu banyak kan bohongnya Bapak Ibu, artinya trik. Ya, bayangkan begitu seperti yang kita lihat begitu hebat sulap itu, ternyata itu hanya trik. Nah, kalau kita hanya melihat daripada pembuat, dia adalah pembuat mujizat. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu. Daripada seorang perwira dari Kapernaum, dia sudah bisa mengambil keputusan bahwa Yesus adalah seorang yang punya kuasa. Dia bukan seorang pesulap. Dia bukan seorang pembuat mujizat. Tapi dia adalah seorang yang punya kuasa. Jesus have a power. Tuhan punya kuasa. Yesus punya kuasa. Sehingga dia katakan, enggak perlu Tuhan. Katakan aja. Just say the word. Katakan saya sepatah kata. Maka hamba aku akan sembuh. Dan ini Bapak Ibu yang terjadi di dalam kitab Kejadian pasal 1. Kitab Kejadian pasal 1, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, apa yang dikatakan? Dia berfirman. Dia berkata, jadilah, jadi. Yesus bagi tadi seorang perwira daripada Romawi, dia mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan. Setelah dia lihat, dia punya kuasa. Dia bukan manusia. Katakan saja satu kata, maka hambaku itu akan sembuh. Begitu juga yang terjadi ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi. Dia katakan jadilah, jadilah, jadilah. Maka semuanya akan jadi. Yang pertama adalah tadi. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu sembuh. Maka Yesus punya kuasa. Ketika dia berkata, maka itu terjadi. Tidak ada keraguan sama sekali. Oleh karena itu yang pertama adalah bahwa perwira itu mengetahui, mengenal Yesus. Dia adalah seorang yang sangat berkuasa. Dan yang kedua, perwira itu mengatakan, I believe, saya percaya.
Saya tahu dan saya percaya. Amin. Bukan hanya kau tahu, tapi kau tidak percaya. Tapi ketika kau tahu dan percaya, maka kau akan lihat Dia adalah Tuhan. Dia sanggup melakukan apapun juga. Apa bedanya tahu dan percaya? Ya. Dulu Bapak Ibu ada satu ilustrasi yang sangat mudah. Seorang akrobatik. Ya, dia seorang akrobatik. Dia melintasi air terjun Niagara di atas seutas tali. Atau di atas, saya nggak tahu, pasti di atas Niagara Falls atau di tempat lain saya nggak tahu. Tapi di atas ketinggian yang sangat tinggi. Ketika itu dia pakai tongkat dan dia melintasi daripada ngarah itu. Jurang itu. Setelah sampai ke sana, dia ambil seorang anak laki-laki dari penonton. Ada banyak, dia ambil anak laki-laki, terus ditaruh di pundaknya. Dia kembali lagi. Sampai lagi. Setelah itu, dia ajak seorang penonton yang lain. Kamu udah tahu, anak saya sekarang, kamu percaya saya bisa lakukan itu? Percaya. Kalau begitu sekarang saya akan gendong kamu. Ada yang mau? Dan semua penonton katakan tidak mau. Karena apa? Karena dia percaya, tapi dia melihat dan dia percaya, tapi tadi dia tidak bisa untuk mempercayakan dirinya kepada orang itu. Dia tidak mau ambil resiko. Karena tadi, walaupun dia percaya orang itu mampu, tapi dia tidak bisa ambil resiko. Dia tidak mau, mereka tidak mau mengambil resiko. Akhirnya ditanya sama anak itu, kamu itu sebenarnya siapa? Dan anak kecil itu katakan, saya anaknya. Oh, berarti kenapa kamu berani? Karena saya anaknya. Setiap hari saya ada tadi di pundak bapak saya. Itu sebabnya saya berani. Nah, Bapak Ibu yang pertama, who is Jesus? Dia bukan hanya tadi Tuhan yang punya kuasa, tapi perwira itu mengatakan, saya percaya dan saya berani percaya. Saya berani memberikan hidup saya kepada. Oleh karena itu ketika kau menerima Yesus, kau bukan hanya tadi, bukan percaya. Setan pun percaya Yesus anak Tuhan. Setan pun percaya bahwa Yesus punya kuasa. Bahkan ketika Tuhan Yesus digerasa, setan-setan itu datang dan mengatakan, aku tahu siapa engkau. Tapi dikatakan, jangan siksa kami, karena waktunya belum. Setan percaya, tapi anak Tuhan, kau bukan hanya harus percaya, kau juga bisa memberikan hidupmu kepadanya. Seperti anak daripada orang akrobat tadi, dia memberikan hidupnya bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu yang pertama adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Itu adalah ketika kau menjadi seorang percaya. Yang kedua, terus. Tetapi jawab perwira itu, Tuhan aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku, katakan saja sepatah kata maka hambaku itu akan sembuh. Nah, kedua adalah sebab aku ini seorang bawahan dan di bawahku ada prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang datang maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini maka ia mengerjakan. Setelah Yesus mendengar
hal itu berheranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Yang kedua adalah kau tahu bahwa ketika Tuhan berbicara, ketika orang perwira itu mengenal Tuhan, maka dia tahu dalam kuasa bahwa Yesus punya kuasa dan dia adalah punya kuasa yang tidak terbatas. Yang kedua, centurion perwira itu mengatakan, aku adalah bawahan, aku juga bawahan, aku punya bawahan. Kalau satu aja perintah, maka semua akan jadi. Nah, kalau itu terjadi, kalau Yesus adalah Tuhan, maka apa yang diperintahkan, kuasanya tak terbatas. Sekali lagi, kuasanya tak terbatas. His power is great. The greatest power in the universe is the power of the Lord. Dia punya kuasa yang tak terbatas. Kalau dia punya kuasa yang tak terbatas, kira-kira dia punya kuasa enggak? Dia punya enggak kuasa untuk mengatur hidup kita? Dia pasti bisa mengatur hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dia pasti bisa mengatur kehidupan kita. Dia pasti bisa untuk menggenapi janjinya kepada kita, kehidupan kita. Itu sebabnya lagu pertama, lagu yang Tuhan juga berikan kepada kita melalui saya adalah lagu Janjimu ya Tuhan. Janjimu Tuhan di dalam hidupku. Waktu itu ketika Pak Idam Nur Said datang dan dia karena jazz, saya ambil keyboard, saya pencet ininya jazz ceng-cengnya. Terus tiba-tiba datang dalam hati saya lagu itu. Janjimu Tuhan di dalam hidupku mengubahkanku menjadi sepertimu. Janjimu Tuhan membawaku tinggi. Janjimu melebihi segalanya. Janji Tuhan melebihi segalanya. Ketika dia berjanji, Bapak Ibu, mengubah hidup kita, dia pasti bisa mengubah hidup kita. Jangan terikat dengan masa lalu. Sekali lagi, jangan terikat, jadilah manusia baru. Be a new life, new people. Mana nih? Oh di sana. Kalau kau nggak pernah gereja lagi, saya katakan jadilah manusia baru. Kita bersyukur ada di sini. Di luar sana banyak orang tadi. Yang pertama adalah dia tidak mau ke gereja lagi. Karena dia pikir bahwa Tuhan tidak sanggup mengubah hidupku. Tuhan tidak sanggup untuk memberkatiku. Ada juga yang gak mau ke gereja karena dikatakan aku bisa melakukannya sendiri. Aku gak perlu Tuhan. Aku bisa sendiri. Yang ketiga ada juga yang mengatakan, aku menyalahkan dia. Aku menyalahkan gereja, kenapa saya tidak tadi datang ke gereja. Itulah yang terus terjadi di dalam tadi, orang-orang percaya. Ketika California kebakaran, ya, Palisade, fire in Palisade, California, begitu luar biasa. Dan dia katakan bahwa
Saya nggak menuduh dan lain sebagainya. Tapi pada waktu itu ada video yang mengatakan, wah Tuhan pencipta segala sesuatu ternyata kalah populer. Nggak ada yang milih. Ya, ada satu event yang mengatakan itu. Dan dia mengatakan, ya itu wajar di suatu tempat godless city, kota yang tidak ada Tuhannya. 6 jam kemudian dibakar California. Semua kemegahan, semua kemewahan habis. Yang dikatakan saya bisa lebih. Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas. Dia meninggikan tapi dia juga rendahkan. Dia meninggikan orang-orang yang diurapinya, tapi dia merendahkan musuh-musuhnya. Bapak Ibu, orang percaya, hamba-hamba Tuhan disuruh untuk mengampuni. Tapi jangan berpikir, ketika saya ampuni orang yang bersalah kepada saya, terus dia menjadi enak-enak. Enggak, Bapak Ibu. Penghakiman milik Tuhan. Tugas kita hanya apa? Hanya untuk mengampuni. Tapi dia bekerja. California habis hanya dalam tadi sebulan. Negara superpower, California negara bagian yang paling kaya nomor 2 di Amerika. Habis. Dan tapi saya sering katakan, nantinya mereka akan lebih bisa nyanyikan How great thou art, how great thou art. Dia tidak lagi mengagumi karena Tuhan sudah menciptakan thunder. Tuhan sudah menciptakan bulan dan bintang. Tapi tadi dia juga tahu Tuhan bisa menciptakan penghukuman. Api yang besar. Yang menghanguskan semua. Oleh karena itu. Kalau tadi kau kecewa. Kau merasa bahwa kau sanggup. Dan yang ketiga, kau menyalahkan, memblame Tuhan. Merasa kau lebih daripada Tuhan di tempat-tempat. Di media sosial, dengar saat ini, kau waktunya bertobat. Orang percaya bisa mengampuni, tapi Tuhan tetap punya penghakiman. Amin. Kuasanya tidak terbatas. Itu sebabnya kenapa The Throne kita belajar untuk bukan hanya bernyanyi. Saya suka dengan lagu Goodness of God. I like the song, that song, Goodness of God. Sejak saya bangun sampai saya tidur, saya akan nyanyikan kebaikan-Mu Tuhan. Tapi Bapak Ibu, Dia bukan sekedar kebaikan. Dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Dia juga menghakimi orang-orang yang tidak pernah taat. Tuhan berikan kasih-Nya. Tapi ada waktunya. Kau harus bertobat. Lihat di media sosial sekali. Kau harus ada waktunya untuk kau bertobat. Amin. Yang kedua adalah Tuhan begitu dahsyat. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Oleh karena itu, bertobat. Rubah hidup kita. Ketika kita merubah hidup kita, maka kita tahu bahwa Dia adalah sanggup untuk mengubah hidupan kita. Dan yang ketiga, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel.
Aku berkata kepadamu, banyak orang datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan ini akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Yang ketiga, Bapak Ibu, tadi saya katakan Tuhan tidak terbatas. Yang ketiga adalah your faith must grow. Imanmu harus bertumbuh. Ya. Ketika Tuhan Yesus lihat perkataan daripada perwira itu, maka dia katakan, loh orang Israel aja nggak ada yang seperti dia. Kok ini lebih tinggi? Berarti Bapak Ibu ada iman yang rendah, ada iman yang tinggi. Ada iman yang cetek, ada iman yang dalam. Ada level dalam kerohanianmu. Itu sebabnya juga ada orang yang tadi sungguh-sungguh, ada orang yang gak sungguh-sungguh. Kemarin istri saya ya lihat satu kesaksian yang bagus daripada pemilik MNC, Haritano Sudipyo. Ya. Dia orang biasa, saya sih rasakan dia biasa. Tapi kenapa dia menjadi luar biasa? Karena dia punya program menumbuhkan semuanya. Dia punya program dalam bisnisnya. Dia punya program dalam keluarganya. Dia punya program untuk meningkatkan tadi semua. Tuhan mau kita punya program. Hidupmu biasa-biasa. Bukan karena Tuhan mempunyai rencana yang biasa dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang luar biasa. Tapi kau harus tahu, bisa meningkatkan imanmu ke level selanjutnya. Growing your faith, bertumbuhkan imanmu. Sehingga apa? Dulu iman saya biasa-biasa ketika di the throne. Sekarang iman saya lebih luar biasa. Dulu saya nggak berani doakan orang, sekarang saya bisa doakan orang. Dulu bisnis saya biasa-biasa, sekarang bisnis saya semakin luar biasa. Because I believe, karena saya percaya. Bapak Ibu, buat program. Di The Throne kita udah punya berapa? Tadi ada di Manado, ada di Partuahan, ada di Jakarta. Tanggal 18 kita akan sahkan lagi berapa junior pastor di Jakarta. Ada lagi, tambah lagi satu lagi di Jakarta. Orang datang untuk bergabung dengan The Throne. Kemarin waktu kesaksian Bapak Ibu, mereka bersaksi bagaimana di roti diberkati. Karena Tuhan pakai kita untuk berdoa, untuk bernubuat. Bapak Ibu, saya percaya. Dan juga akan ada tadi English service. Di Abian Base, perkembangan. Tempat lain juga akan tadi ada. Kenapa harus begitu? Kan yang penting Pak Gembala ada. Bukan. Yang penting iman kita bertumbuh. Melayani, setelah melayani apa yang terjadi Bapak Ibu? Kemenangan terjadi. Ketika kau naik, berarti kau menang. Tadi lagu yang Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Salah satu yang dikatakan breaks my heart. Ya.
Hancurkan hatiku Tuhan, seperti kau sudah hancur. Saya baru tahu, kalau kakak saya mengalami banyak hal. Kalau kita mengalami daripada gereja, difitnah, ditinggal, dan lain sebagainya. Tuhan sedang menghancurkan hati saya. Supaya apa? Supaya Tuhan yang ditinggikan. Amin Bapak Ibu. Begitu juga Tuhan mengubah hidup kita. Supaya Dia yang ditinggikan. Semua bukan karena kebaikan kita. Tapi karena Dia yang bekerja. Bapak Ibu, kita bersyukur di throne. Waktu-waktu ini memang menjadi waktu-waktu di mana lawatan awal terjadi. Selalu ulang tahun saya, di mana tiba-tiba terjadi lawatan yang luar biasa. Orang menari, menyembah Tuhan. Dulu kita sampai akhirnya malu, dan akhirnya dikatakan sesat dan lain sebagainya. Tapi tadi hati kita hancur, ditinggal begitu banyak, tapi Tuhan tadi menguatkan kita. Amin. Oleh karena itu, biar nama Tuhan yang ditinggikan. Bertumbuh. Bertumbuh untuk apa? Untuk menang. Melalui apa? Melalui ketaatan. Katakan ketaatan. Kalau kita mau bertumbuh, kalau kita mau melakukan sesuatu Bapak Ibu, masalah yang terbesar daripada manajemen adalah apa? Adalah ketidaktaatan. Ketika kita sedang bertumbuh, ketika Tuhan mau membawa kita bersama-sama untuk kita mendapat kemenangan, yang menjadi masalah adalah apa? Adalah ketidaktaatan. Oleh karena itu terlalu banyak orang yang biasa-biasa karena apa? Tidak taat. Kalau Tuhan sudah panggil kita untuk hal yang kecil, lakukan dengan taat, maka kau akan melihat kemenangan. Mungkin ketika kau senyum sama orang, ketika kau memperhatikan orang, ketika kau ditolak, gak apa-apa. Tuhanmu pun ditolak. Senyum lagi Bapak Ibu. Lakukan lagi, lakukan lagi. Tapi suatu saat kemenangan terjadi. Amin Bapak Ibu. Bawa orang-orang mengenal Yesus. Melalui apa? Melalui hidupan kita. Banyak orang yang sedang susah di dunia ini. Banyak orang yang tidak mengenal Yesus. Melalui dirimu, orang mengenal. Melalui kebenaranmu, maka kau akan dapatkan orang-orang. Dulu Bapak Ibu, di Korea, orang-orang masuk menjadi orang percaya. Karena apa? Saya udah pernah ada kesaksian. Seorang abang ipar saya datang ke Korea. Dan ketika dia lagi belanja, orang Korea berkatakan, kamu pasti orang Kristen. Kenapa? Karena kamu baik. Oh iya. Bapak Ibu, biarlah semua kita sedang melakukan begitu banyak bisnis. Biarlah semua orang melihat, kamu pasti orang the throne. Kenapa? Kamu jujur. Kamu pasti orang the throne, karena kamu baik. Kamu pasti orang Kristen, karena Yesus ada dalam hidupmu. Amin. Bapak Ibu, saya mau sampaikan, dulu saya punya karyawan sampai sekarang, ratusan karyawan saya sampai sekarang pun mereka nggak ada yang benci saya. Kalau saya ketemu,
mereka tetap mengasihi saya. Hanya dikatakan, sayang Bapak waktu itu bangkrut. Kalau enggak, saya mungkin hidup terus. Tapi kalau saya enggak bangkrut, saya enggak jadi pendeta Bapak Ibu. Ada dua. Ya, oke. Jadi, bertumbuhlah melalui apa? Ketaatan. Sekali lagi saya katakan, bertumbuhlah melalui ketaatan. Ketaatan dari hal-hal yang kecil, bukan dari hal-hal yang besar. Kalau kau melayani, kau hanya melayani terima tamu, kau sudah taat. Kau datang ketika tadi ada gereja dengan sungguh-sungguh, kau sudah melayani. Amin Bapak Ibu. Oleh karena katakan samping kiri kanannya, taat terhadap hal yang kecil, katanya. Habis itu apa? Tuhan kasih yang besar, kata sampai lagi. Ya. Hal yang kecil Tuhan kasih, kalau kau taat, maka hal yang besar akan Tuhan berikan. Yang terakhir, kalau ayat ini mengatakan, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba-Nya. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pergilah dan jadilah kepadamu seperti yang kau percaya. Janji Tuhan, berkat Tuhan, rencana Tuhan. Alkitab katakan, jadilah kepada kita. Ya kan? Jadilah seperti yang kau lakukan. Jadilah seperti yang engkau percaya. Jadi saya percaya bahwa hidup kita akan berubah. Saya percaya keluarga kita akan diberkati. Saya percaya gereja kita akan diberkati. Akan semakin menjadi milik Tuhan. Dan jadilah itu seperti apa yang kita percaya. Melalui apa? Melalui ketaatan. Ada pertumbuhan dalam kehidupanmu. Ada pertumbuhan di dalam tali imanmu. Imanmu gak biasa-biasa. Ada yang dari dulu, saya udah pernah kesaksian. Saya dulu ada di gereja yang biasa-biasa Bapak. Gereja yang lama. Dan saat itu ada orang yang meninggal. Saya sebagai ketua daripada pemuda. Dan dikatakan, ini dia meninggal. Oh itu orang baik. Tapi kalau nanti mayatnya masuk ke gereja dulu atau enggak? Oh enggak, karena dia bukan pengurus gereja, bukan penatua. Jadi langsung ke sana aja. Loh kan dia rajin ke gereja. Iya dia biasa duduk di belakang. Itu rajin sekali. Tapi dia bukan penatua. Jadi dia tidak boleh di gereja. Saya hanya katakan, orang ke gereja berpuluh tahun, tapi hasilnya jadinya datang ke gereja aja enggak, mayatnya pun enggak. Saya hanya tanya, Tuhan, kita mau, kalau kita dipanggil Tuhan, maka malaikat-malaikat akan menyambut kita. Amin, haleluya. Berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Karena apa? Kita bukan yang biasa-biasa. Bukan seperti tadi, orang menilai, oh saya orang biasa. Tapi kalau kita melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka kita tahu bahwa kita bukan orang biasa. Malaikatnya akan menyambut kita. Terakhir, Mazmur pasal 20, coba kita lihat. Ini adalah Mazmur yang diberikan ketika Immanuel membuka bisnisnya. Tapi ini juga bagian kita. Amin. Mazmur pasal 20. Coba ditayangkan. Ya. Ayat 2. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Tuhan Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimnya bantuan kepadamu dari tempat kudus dan disokongnya engkau dari Sion.
Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu dan disukainya korban bakaranmu. Amin. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikan berhasil apa yang kau rancangkan. Amin. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan dan mengangkat panji-panji demi nama Tuhan kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaanmu. Sekarang ku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Lihat, orang yang diurapinya. Orang yang bertumbuh lebih dekat kepada Tuhan. Dan menjawab dari sorga yang kudus. Dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang ini memegahkan kuda. Tapi kita bermegah dalam nama Tuhan kita. Mereka rebah dan jatuh. Tetapi kita bangun berdiri dan tetap teguh, tegak. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada kami. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Kiranya diberikan semua apa yang kita inginkan. Dan kiranya janji Tuhan terjadi dalam hidupanmu. Kiranya berkat Tuhan akan hadir dalam kehidupan. Kiranya rencana Tuhan yang besar akan kita nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, yang pertama adalah siapa Yesus? Yesus Tuhanmu adalah Tuhan yang besar. Dia bisa lakukan apapun juga. Kuasanya tidak terbatas. Kau gak perlu ragu. Kau bisa berikan hidupmu kepadanya. Jangan biarkan keraguanmu. Jangan biarkan pikiranmu menghalangi rencana Tuhan. Tapi beranilah percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang besar. Yang kedua, Dia adalah Tuhan yang mau bekerja melaluimu. Kau tidak hanya duduk, kau tidak hanya diam, tapi Tuhan mau ikutlah aku. Dan Dia juga katakan, aku mau memberkatimu, aku mau memakaimu. Ketika kau memberikan hidup menjadi orang percaya, maka Dia akan menumbuhkan imanmu. Dia mengurapi. Alkitab katakan Dia mengurapi. Sehingga apa yang kau lakukan akan berhasil. Sehingga apa yang kau katakan, Tuhan akan jadikan. Dan yang ketiga, kalau kau sudah taat, yang ketiga, Tuhan mau kau menang. Dan Dia memberi kemenangan dalam hidupanmu. Kemenangan adalah journey. The victory bukan sekarang, tapi dia adalah tujuan. Sampai kepada kekalahan. Ada seorang, tutup mata. Ada seorang penginjil yang sudah menginjil ke Afrika. Satu saat dia pulang. Ketika dia pulang, dia bersama-sama dengan seorang pejabat tinggi negaranya. Dia melihat penyambutan. Sehingga Bapak Ibu dia berpikir, wah saya disambut. Setelah 20 tahun di Afrika saya akan pulang dan disambut oleh orang-orang sebangsa saya. Tapi apa yang terjadi? Dia dihalangi untuk turun. Dan ternyata seorang presiden Amerika turun. Dan mereka menyambut dengan gembira.
Presiden ini baru pulang dari satu kunjungan hanya beberapa hari. Tapi disambut dengan luar biasa. Setelah semua pejabat turun, apa yang terjadi? Dan pelabuhan itu sunyi. Setelah semua sepi, baru dia diperbolehkan turun. Dan ketika dia turun, dia menangis karena apa? Dia protes dengan Tuhan, dia katakan, Tuhan, aku melayanimu 20 tahun. Di Afrika, aku berikan semuanya untukmu. Tapi ketika aku pulang, tidak ada yang menyambut aku. Orang-orang ini hanya menyambut orang-orang dunia. Dan dia menangis. Tapi tiba-tiba, dan Tuhan menjawab doanya. Dia katakan, anakku, saat ini engkau belum pulang. Tapi nanti ketika engkau pulang, aku akan menyambutmu bersama para malaikat. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekali lagi, kenapa engkau harus bertumbuh? Karena suatu saat ketika kau pulang, maka kau akan melihat malaikat-malaikat menyambutmu. Amin Bapak Ibu. Tujuan hidup kita bukan hanya di sini. Bertumbuhlah dan kau akan melihat kemenangan itu. Amin. Mari kita berdoa. Oh haleluya. Bapa, terima kasih pada saat ini. Kami tahu apa yang sudah kau berikan kepada kami adalah supaya kami tetap bertumbuh di dalam ketaatan kepadamu. Di dalam ketaatan, di dalam sesama kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Apa yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada mereka Bapak Ibu. Bahwa mereka harus bertumbuh di dalam ketaatan. Supaya waktunya Tuhan, tujuan hidup mereka bukan hanya dalam dunia ini, tapi sampai kepada kekekalan. Terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kebaikan-Mu.